salah satu hal yang menyebabkan seseorang berat memasuki bulan Ramadan adalah karena mengikuti nafsu syahwatnya. Sementara nafsu senantiasa menginginkan kebebasan dan keburukan. Orang yang mengikuti hawa nafsu akan merasa berat dengan kewajibannya dan tidak mendahulukan ridho Allah daripada ridho manusia. Begitu juga ridho Rasulullah SAW sebagai Rasulnya. Dia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai peta yang diikutinya. Padahal hawa nafsu kalau dijadikan peta untuk jalan hidup, maka dia akan menuju buruk dan kebinasaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, fondasi agama Islam adalah mencintai karena Allah, cinta karena Allah, dan membenci pun karena Allah. Kita benci kawan karena Allah. Kenapa? Karena dia ahlul maksiat. Dan menjauhi karena Allah. Kita jauhi tetangga. Kenapa? Karena dia ahlul ma'asi, ahlul syirki, dan lain-lain. Beribadah karena Allah. Kita ibadah ikhlasun ilallah, ikhlas kepada Allah. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Takut kepada Allah, berharap juga kepada Allah, memberi karena Allah, dan menghalangi keburukan karena Allah, dan lain-lain karena Allah. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengikuti Rasulullah, karena perintah Rasulullah adalah perintah Allah. Larangannya adalah larangan Allah. Jadi perintah Rasul, perintah Allah. Larangan Rasul, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkesesuaian. Menaatinya sama dengan menaati Allah. Mendurhakai Rasulullah, durhaka, maka sama saja durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang berbahagia rahimakumullah, orang yang mengikuti hawa nafsu dibutakan oleh hawa nafsunya, sehingga dia tidak bisa memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi hak Allah dan Rasulnya dalam hal ini. Dan dia tidak mencarinya. Dia tidak ridha karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dia tidak marah karena kemarahan Allah dan Rasulnya, tetapi dia ridho jika mendapatkan apa yang diridhoi oleh hawa nafsunya, dan marah jika mendapatkan apa yang membuat hawa nafsunya marah. Padahal Nabi SAW juga sudah berkata, mengingatkan kepada kita bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa kehancuran, binasa kita. Beliau bersabda, salasun muhlikatun wa salasun munjiyatun, fa amma salasun muhlikatun syukhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih, wa salasun munjiyatun khasyatullahu fis sarri wal alaniyatu wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadabi war ridha. 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan kita. Adapun 3 perkara yang membinasakan adalah syuhun muta, kebakhilan, dan kerusakan yang ditaati. Wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsi,
dan seseorang yang membanggakan diri sendiri. Nah, ini 3 perkara yang menghancurkan kita. Sedangkan 3 perkara yang menyelamatkan diri kita daripada kehancuran adalah khasyatullahi fissarri, takut kepada Allah di waktu sendirian, wal alaniyah, dan juga kecukupan, wal qasdu fil faqri wal hina wal adlu fil ghadabi war ridha, dan berkata atau berbuat adil di waktu marah dan di waktu ridha. Tuan-tuan rahimakumullah, para hadirin permisa dimanapun Anda berada, puasa mengajarkan kita untuk menundukkan syahwat di bawah syariat. Kuatnya seseorang dalam berpuasa tidaklah diukur dari kekarnya tubuh dan asupan makanan saat sahur dan buka. Semuanya sangat tergantung dengan hatinya dalam menundukkan syahwatnya. Jadi tidak ada manfaat dia makan banyak, tidak ada manfaat dia tiap hari olahraga untuk mengkekarkan badannya, mengencangkan otot-ototnya. Tapi bila mana hatinya tidak menundukkan syahwatnya, jika ia berazam untuk mendapatkan ridha Allah dengan melaksanakan kewajibannya, maka sungguh dia menjadi mulia hati dan jiwanya. Karena barang siapa yang berazam dalam kebaikan, dia sedang ibadah. Nah, oleh karena itu kita harus tahan daripada godaan syahwat ini. Baik syahwat, menahan syahwat dari godaan ketika kita berpuasa Ramadan maupun berpuasa sunnah-sunnah lainnya, atau godaan syahwat kita ketika kita sedang keluar daripada rumah, kita tengok kanan kiri melihat daripada wanita. Apalagi wanita akhir zaman ini, mereka berpakaian tapi telanjang. Nah, kita harus menahan daripada godaan syahwat ini. Agar apa? Agar kita menjadi mulia, agar mata ini bersih. Ya, mata ini bersih dari apa? Daripada dosa. Kalau mata ini bersih daripada dosa, mata haram untuk masuk dalam neraka. Api yang akan membakar menjadi haram untuk merusak mata yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, kita timbangkan mata kita berbuat dosa atau tidak. Nah, kalau hari ini kita memperhitungkan mata telah berbuat dosa, taubat ilallah, taubat kepada Allah. Maka ini Rasulullah mengajarkan, jagalah mata, karena tidak akan tersentuh anggota tubuh ketika tubuh itu digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk ridho dan meraih cinta kepada Allah. Tapi kalau tubuh, baik mata, telinga, otak dan lain-lain, digunakan untuk memaksiati dan durhaka kepada Allah, untuk menabur benih-benih daripada dosa di dunia, maka Allah akan halalkan api neraka untuk membakar daripada tubuh itu. Nah, kalau kita sayang dengan tubuh, kita sayang mata, kita sayang tangan, maka jagalah mata di dunia, maka Allah akan jaga mata kita di akhirat. Kalau kita sayang kepada tangan di dunia, maka jaga tangan kita di dunia dari hal-hal yang dosa, agar Allah selamatkan tangan kita di akhirat nanti dan diganti daripada kebaikan-kebaikan di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melawan daripada godaan syahwat.